ternyata di luar negeri ada loh orang-orang atau pembeli yang tertarik dengan benang gelasan Indonesia. Ini contohnya sederhana, benang gelasan untuk layangan. Kaulah bayi cerita luka yang tak seharusnya tulis dalam kisah perjalanan ini. Maaf jika kau tak bahagia selama di sampingku. Bertahan sayang, ku akan selalu menyayangi. Baru-baru ini sebanyak 160 pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK binaan Jackpreneur Pemprov DKI Jakarta mendapatkan pelatihan manajemen prosedur ekspor selama 4 hari di Hotel Akasia Jakarta. Pelatihan yang digelar mulai 21 sampai 24 Maret 2022 ini diselenggarakan oleh Pusdiklat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2022. Puluhan narasumber handal di bidang ekspor dihadirkan untuk menggodok para pelaku usaha yang memiliki beragam jenis usaha, mulai dari makanan, minuman, hingga kerajinan. Dari berbagai jenis usaha peserta pelatihan, ada salah satu produk yang kehadirannya cukup menarik perhatian banyak pihak. Produk tersebut adalah benang gelasan layangan milik Joksin atau Joker Kite Syndicate. Kendati baru berusia 1 tahun, namun produk yang mengusung slogan gelasan raja ini sudah malang melintang hingga ke 7 negara seperti Brunei, Pakistan, Malaysia, Dubai, India, Bangladesh, dan Brazil. Nur Hidayat, salah satu narasumber pemberi materi ekspor, merespon produk binaan Jackpreneur Cipayung, Jakarta Timur tersebut. Jadi pelatihan ekspor itu penting, pertama untuk membuka wawasan teman-teman pelaku usaha, khususnya UMKM, bahwa ekspor itu sebenarnya tidak sesulit atau semenakutkan yang dibayangkan sebelumnya. Kan kalau dilihat dari legalitasnya cuma butuh NIB dan NPWP, kemudian untuk pengirimannya pun ada jasa-jasa yang bisa digunakan, misalnya forwarder ataupun jasa ekspedisi yang lain, yang bisa membantu eksportir untuk melakukan pengiriman. Jadi prinsipnya ekspor itu simpel dan bisnis ekspor itu mudah. Pertama harus dimulai dari keberanian. Berpikir dulu ekspor itu mudah, kemudian berani untuk memulai. Mulainya dari apa? Hari ini kalau kita mau mencari pembeli atau mendapatkan potensial pembeli relatif mudah karena dengan adanya sosial media, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya, itu kita bisa dapat potensi dari luar negeri. Mulai untuk cari potensi pembeli, mulai siapkan produk, mulai siapkan legalitas usahanya. Nah, ini dia. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, benang gelasan itu kan relatif sesuatu hal yang sederhana. Faktanya, ternyata di luar negeri, ada loh orang-orang atau pembeli yang tertarik dengan benang gelasan Indonesia. Ini contohnya sederhana, benang gelasan untuk layangan. Artinya, produk-produk UMKM yang lain pun mungkin ada potensi pembeli di luar negeri. Yang penting kita mulai cari potensi pembelinya, bisa manfaatkan media sosial, kemudian buat websitenya. Pertama, saya sangat bangga dengan Joksin ya, karena tanpa adanya bantuan dari pihak manapun, lembaga maupun kementerian terkait, bisa berani memulai. Ya, berani memulai. Dan sebenarnya bagi saya, pelaku usaha itu yang tangguh adalah yang tanpa ada bantuan dari pihak luar, mereka berani memulai. Dan Joksin adalah salah satu pengusaha pelaku ekspor yang berani mulai tanpa ada bantuan, dan mudah-mudahan ini bisa diikuti juga mental usahanya oleh pelaku UMKM yang lain, khususnya di DKI Jakarta. Mudah-mudahan semakin banyak negara yang tertarik dengan produk Joksin, dan kuantiti yang diekspor pun bisa semakin banyak. Kalau selama ini kirimnya masih under name, pakai bendera forwarder atau bendera yang lain, mudah-mudahan ke depannya bisa kirim
atas nama legalitasnya dari perusahaan Joksin sendiri. Senada juga disampaikan oleh Sony Wicaksono, narasumber yang juga memberi materi ekspor dalam pelatihan tersebut, turut memberikan apresiasi kepada Joksin. Pihaknya berharap langkah yang ditempuh belasan Joksin bisa memacu para pelaku usaha lain untuk lebih bersemangat menjebol pasar ekspor. Pelatihan ekspor bagi UKM itu sangat penting, terlebih dengan era informasi yang serba digital, serba kita tahu tanpa ada batasan ruang dan waktu saat ini, itu sangat membantu bagi UKM untuk bisa naik kelas. Selama ini, ekspor itu identik dengan segala keribetannya, dengan segala kesusahannya, dengan segala dokumentasi yang dibutuhkan. Tapi dengan pelatihan yang dilakukan kali ini, teman-teman dari UKM dapat merasakan bahwasanya kali ini ternyata ekspor itu mudah, tidak seribet, tidak sesusah yang dipikirkan. Luar biasa, ternyata teman-teman UKM ini dibalik kesederhanaannya memiliki produk yang luar biasa. Produk-produk yang tidak kita pikirkan, produk-produk yang tidak begitu dikenal pasaran, tetapi itu adalah produk unggulan yang dilirik oleh pasar luar. Contohnya adalah seperti produk Joksin ini. Ini adalah hobi yang menghasilkan duit, hobi yang menghasilkan dolar, di mana tidak semua orang mengetahuinya. Kebayang tidak pada masa kecil kita bermain dengan layang-layang, bermain dengan dengan benang yang menggelas sendiri, mengejar layang-layang, itu adalah seni. Ternyata hobi kita itu ada juga di negara tetangga, terutama Malaysia, ASEAN terutama. Ternyata ada juga di Dubai, ada di Bali. Dengan segala keberadaannya, segmented pasar itu dilirik oleh Joksin. Luar biasa, sudah melirik sampai ke sana. Bermula dari Facebook yang sederhana, dilirik oleh pasar, akhirnya beliau sekarang sudah menjadi ekspor walaupun sebelumnya undername. Dengan melalui pelatihan 4 hari ini, beliau sudah merasakan ternyata saya bisa mengekspor sendiri. Harapan saya adalah Joksin bisa mengembangkan diferensiasi produknya. Kali ini kita benang. Mungkin Joksin bisa mengembangkan selain benang, karena kalau pernak-pernik atau stationery daripada permainan layang-layang, tapi itu bermula dari benang. Tentunya harus ada, supaya jangan ke gelas, harus ada penariknya. Itu bisa kita buat dengan identikal Joksin. Nah, seperti ini. Ini adalah layangannya, paket lengkap nih berarti. Nah, ini paket lengkap. Nah, satu hal yang kemarin kita diskusikan dengan owner daripada Joksin adalah ketika kita menjual barang harus ada rasa kepuasan dari pelanggan. Satisfaction itu penting. Dimana ketika kita menjual tidak putus, ada maintenance produk di situ, sehingga terjalin komunikasi yang baik. Ketika terjalin komunikasi, ada repeat order, ada pengembangan pasar di sana. Selamat untuk Joksin, semoga sukses dan sehat terus. Joksin, awesome. Tidak hanya narasumber pemberi materi ekspor, beberapa rekan-rekan satu kelas dalam pelatihan ekspor ternyata ikut memberikan motivasi terhadap sepak terjang Joksin. Contohnya yaitu adalah Sandi Zenar, selaku owner Jiva Coffee, mengaku kagum. Ya, jadi tanggapan saya tentang Joksin setelah mengikuti pelatihan ini, responnya bagus sekali. Dan produknya pun ternyata kualitasnya benar-benar bersaing dengan yang lain yang saya pegang. Sebelumnya jujur saya tidak pernah mendengar Joksin. Tapi setelah lihat produknya ini, benar-benar ternyata sesuai apa yang dikatakan oleh Pak Denmas. Semoga kedepannya habis lebaran kalau bisa 2-3 bulan setelah ini biar lebih cepat bisa ekspor banyak lah. Hidup Joksin pokoknya. Maju terus pengrajin Indonesia. Oke. Sementara itu dalam pelatihan ekspor sepertinya tak lengkap tanpa adanya kurasi produk. Kurasi produk sendiri adalah proses seleksi terhadap produk UKM sebelum masuk pasar ekspor. Win Pratama selaku kurator memberikan pandangannya terhadap produk Joksin. Keren, siap ekspor, kualitasnya bagus, terus punya ciri khas sih kalau menurut saya. Jadi oke, terus. Dalam kesempatan tersebut, owner Joksin Muhammad Syahnur Hidayat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak penyelenggara pelatihan ekspor, khususnya pada Pusdiklat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Provinsi DKI Jakarta. Menurut pria asal Karangtengah Kota Ngawi, Jawa Timur ini, banyak sekali manfaat yang dia petik dari acara gelaran tersebut.
Selain menambah wawasan, pelatih ekspor memberikan peluang lebar bagi usaha yang sedang dirintisnya. Ke depan, Syahnur berharap mimpinya untuk eksis melakukan ekspor ke mancanegara dilirik oleh pemerintah. Wah, ternyata Joksin akan mendunia seperti ini. Ya, jadi hari ini Joksin mengikuti pelatihan ekspor yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI. Kemarin secara kebetulan kita anggota dari Jackpreneur, terus kemudian kita mewakili Kecamatan Cipayung untuk mengikuti pelatihan ini. Pelatihan ekspor itu sangat penting ya. Dari 160 UMK atau pelaku usaha itu memang hanya produk gelasan satu-satunya yang ikut dalam pelatihan ekspor ini, dan produk gelasan itu adalah Joksin. Kemarin sudah kita ikuti pelatihan 3 hari dan sekarang hari keempat. Respon dari para mentor itu luar biasa ya. Mereka yang selama ini kadang-kadang tidak tahu menjadi tahu bahwa Indonesia punya produk-produk gelasan, tentunya dengan kualitas yang luar biasa, dan itu menarik perhatian buyer dari luar negeri. Seperti Joksin sendiri, kita sudah ekspor ke 7 negara, tapi kita masih under name. Jadi kita menggunakan forwarder. Nah, dari situ kita berharap melalui diklat ini Joksin menantang pemerintah. Mari kita ekspor produk benang gelasan layangan. Kalau misalkan belum tahu, sekarang saatnya kita buktikan bahwa produk gelasan layangan yang merupakan produk asli Indonesia untuk berlaga dengan produk-produk lain di luar negeri. Itu saja, saya tunggu tantangannya. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja info dan edukasi dari saya, Prima MM. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang merintis usaha. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel YouTube ini agar terus berkembang. Dan sampai ketemu lagi dengan video-video saya berikutnya. Dari saya, Prima MM, melaporkan.